Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, daya, serta kesempatan bagi kita semua. Semoga setiap langkah dan upaya yang kita lakukan dalam berbagai kegiatan mendapat keberkahan dan membawa manfaat bagi kita yang terlibat maupun bagi halayak. Pada kesempatan yang istimewa ini, perkenalkan, nama saya Wulandari dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia semester 6. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan tema Model untuk Perencanaan Pembelajaran yang Efektif dengan menerapkan teknologi dan media pembelajaran, atau disebut dengan The Azure Model. Semoga dengan sebuah karya visual yang kami harapkan dapat menjadi sarana untuk berbagai pengetahuan, menyebarkan inspirasi dan mengedukasi masyarakat luas mengenai tema kami. Pembuatan video ini bukanlah hal mudah. Ini adalah sebuah proses yang membutuhkan kreativitas, komitmen dari berbagai pihak. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung proyek ini, terutama dosen pengampu kami, Bapak Ali Murtoko, MPD, dan teman-teman semua. Kita berharap video ini nantinya akan menjadi karya yang tidak hanya memuaskan secara teknik dan estetis, tetapi juga menyentuh hati dan memberi pengaruh positif bagi setiap penonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk ikut peduli dan berkontribusi dalam berbagai bidang di pendidikan saat ini. Baik, langsung saja. Di sini kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Model untuk merencanakan pembelajaran yang efektif dengan penerapan teknologi dan media pembelajaran, atau The Azure Model. Model Azure adalah sebuah model perencanaan pembelajaran yang digunakan untuk membantu guru dalam merancang dan menyusun proses pembelajaran secara efektif, terutama dalam penggunaan teknologi dan media pembelajaran. Model ini dikembangkan untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan sistematis, terstruktur, dan memanfaatkan media secara optimal. Yang pertama ada menganalisis tahap pertama dalam model Azure adalah menganalisis karakteristik peserta didik. Guru perlu memahami latar belakang, gaya belajar, tingkat pemahaman awal, kebutuhan khusus, dan minat belajar mereka. Analisis ini bertujuan agar metode pengajaran dan media yang dipilih bisa sesuai dengan profil peserta didik. Yang kedua, ada menetapkan tujuan pembelajaran. Setelah memahami karakteristik peserta didik, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara spesifik. Tujuan yang dirumuskan harus dapat terukur dan jelas sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengukur pencapaian peserta didik. Tujuan ini biasanya mengikuti kaidah SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Di tahap ini, guru harus bisa menjawab pertanyaan apa yang harus dikuasai atau yang dilakukan peserta didik setelah selesai pembelajaran. Yang ketiga, ada memilih metode media dan materi pembelajaran. Tahap ini melibatkan pemilihan metode media dan bahan ajar yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran. Metode dapat berupa ceramah, diskusi, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran kolaboratif. Sedangkan media dapat berupa video, gambar, presentasi, atau perangkat digital seperti aplikasi dan perangkat lunak. Pilihan media ini dan materi ini harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang telah dianalisis. Yang keempat, ada penggunaan media dan materi pembelajaran. Pada tahap ini, guru menggunakan media dan materi yang telah
dipilih dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan media ini harus dilakukan secara efektif untuk mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, serta memastikan bahwa semua peserta didik dapat mengaksesnya. Guru juga harus siap dengan rencana alternatif jika terdapat kendala dalam penggunaan media atau teknologi. Yang kelima, ada meminta partisipasi peserta didik. Partisipasi aktif peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Di tahap ini, guru harus merancang aktivitas yang melibatkan peserta didik secara aktif seperti diskusi, simulasi, eksperimen, atau permainan edukasi. Tujuannya agar peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat dalam pembentukan pemahaman. Yang keenam, ada mengevaluasi dan merevisi pembelajaran. Tahap terakhir adalah evaluasi yang mencakup penilaian terhadap pencapaian peserta didik dan efektivitas media serta metode yang digunakan. Guru melakukan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Selain itu, guru juga harus menilai penggunaan media dan teknik pengajaran yang digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan jika diperlukan untuk pembelajaran di masa mendatang. Selanjutnya, ada karakteristik dan kompetensi peserta didik yang dikaitkan dengan pemilihan media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, memahami karakteristik dan kompetensi peserta didik sangat penting, karena hal ini mempengaruhi aktivitas media pembelajaran yang akan digunakan. Pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan berbagai aspek dari peserta didik untuk memastikan bahwa media tersebut tidak hanya menarik, juga mendukung proses pembelajaran yang optimal. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai karakteristik dan kompetensi peserta didik serta kaitannya dengan pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, ada karakteristik peserta didik. Usia dan tingkat kematangan kognitif usia peserta didik berpengaruh terhadap kemampuan kognitif dan pemahaman mereka. Misalnya, peserta didik usia dini biasanya membutuhkan media yang lebih visual dan konkret, seperti gambar atau video animasi sederhana, karena mereka masih dalam tahap operasional konkret, sedangkan peserta didik yang lebih tua atau di tingkat sekolah menengah atau mungkin lebih siap untuk menggunakan media yang kompleks seperti simulasi, grafik, data, atau media berbasis teks. Minat dan kebutuhan belajar. Mengetahui minat peserta didik membantu guru memilih media yang relevan dan menarik perhatian mereka. Misalnya, jika peserta didik tertarik dengan teknologi, penggunaan media interaktif seperti aplikasi pendidikan atau chip edukatif bisa menjadi pilihan yang efektif. Selain itu, jika ada peserta didik dengan kebutuhan khusus, media pembelajaran yang dipilih harus menyesuaikan kebutuhan tersebut, seperti menggunakan audio atau peserta didik dengan hambatan visual. Yang kedua, ada kompetensi awal peserta didik. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki peserta didik sebelum mengikuti pelajaran. Memahami kompetensi ini sangat penting agar media pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Berikut adalah beberapa faktor kompetensi awal yang berkaitan dengan pemilihan media. Pengetahuan dasar, pemahaman peserta didik terhadap materi awal akan mempengaruhi pemilihan media. Jika peserta didik masih awam terhadap suatu materi, guru bisa menggunakan media yang bersifat ilustratif atau visual untuk membantu mereka memahami konsep dasar. Namun jika peserta didik sudah memiliki pengetahuan dasar, media yang lebih mendalam seperti simulasi atau studi kasus mungkin lebih sesuai. Kemampuan berpikir kritis dan logis. Kompetensi berpikir kritis memungkinkan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi informasi dengan baik. Peserta didik yang sudah terbiasa berpikir kritis akan lebih siap menerima media pembelajaran yang menantang, seperti video analisis, perdebatan, atau presentasi multimedia yang membuat argumen kompleks. Sedangkan peserta didik yang masih dalam tahap awal belajar kritis mungkin membutuhkan media yang lebih terstruktur seperti infografis atau panduan langkah-langkah. Yang ketiga, ada kompetensi dengan pemilihan media pembelajaran. Media visual dan interaktif untuk peserta didik muda atau pemula. Untuk peserta didik yang lebih muda atau yang baru memulai suatu topik, media seperti gambar, video, animasi, dan aplikasi interaktif lebih efektif karena lebih menarik dan mudah dipahami. Media ini juga cocok untuk gaya belajar visual dan
kinestetik. Media berbasis teks dan data untuk peserta didik lebih lanjut, peserta didik yang lebih berpengalaman dan memiliki kemampuan analisis yang baik bisa diajak menggunakan media yang lebih kompleks seperti bahan bacaan dalam jurnal dan grafik data. Hal ini membantu mengarah keterampilan berpikir kritis mereka. Media digital dan multimedia untuk peserta didik dengan minat teknologi bagi peserta didik yang tertarik dengan teknologi. Media digital seperti aplikasi pendidikan, game edukasi, atau virtual reality dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Ini juga sesuai dengan gaya belajar kinestetik dan visual. Selanjutnya, dasar penentuan tujuan pembelajaran dan menuliskannya berdasarkan audience, behavior, cognition, dan degree of mastery. Salah satu cara yang sering digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran adalah pendekatan ABCD atau audience, behavior, cognition, dan degree of mastery. Model ini membantu perumusan tujuan pembelajaran yang terstruktur dan dapat diukur. Berikut penjelasan lengkap mengenai dasar penentuan tujuan pembelajaran menggunakan komponen ABCD. Yang pertama ada audience atau peserta didik. Komponen ini merujuk pada siapa yang akan menjadi sasaran pembelajaran dan peserta yang harus mencapai tujuan tersebut. Biasanya bagian audiens dalam tujuan pembelajaran cukup jelas seperti siswa, peserta didik, atau mahasiswa. Audiens menjadi elemen penting karena tujuan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Yang kedua, behavior atau perilaku atau kompetensi yang diinginkan. Behavior adalah pernyataan tentang perilaku atau kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran. Perilaku yang diharapkan ini harus berupa tindakan yang dapat diamati dan diukur sehingga kata kerja yang digunakan harus konkret seperti mengidentifikasi, menjelaskan, menyebutkan, atau menghitung pemilihan kata kerja yang spesifik bukan memudahkan guru dalam membuat pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada condition atau kondisi. Condition adalah situasi atau kondisi yang diberikan dalam proses pembelajaran atau kondisi di mana peserta didik diharapkan dapat mencapai kompetensi tersebut. Hal ini bisa berupa sumber belajar, alat yang digunakan, situasi, atau syarat tertentu yang diberikan saat tujuan tersebut dicapai. Yang terakhir ada degree of mastery atau tingkat penguasaan. Degree of mastery adalah tingkat atau standar pencapaian yang diharapkan untuk perilaku yang diinginkan. Tingkat penguasaan ini menyatakan sejauh mana peserta didik harus mencapai kompetensi tersebut. Misalnya, seberapa akurat, cepat, atau tepat mereka menyelesaikan tugas. Degree of mastery sering dinyatakan dalam bentuk presentasi, jumlah minimum, atau kriteria tertentu. Selanjutnya, dalam pemanfaatan bahan ajar. Pemanfaatan bahan ajar adalah langkah penting dalam proses pembelajaran, di mana guru menggunakan bahan ajar sebagai sarana dan penyampaian materi dengan mencapai tujuan pembelajaran. Pemanfaatan bahan ajar yang efektif melibatkan beberapa tahap yang terencana untuk memastikan bahwa bahan ajar dapat membantu peserta didik memahami materi dengan optimal. Berikut adalah tahapan lengkap dalam pemanfaatan bahan ajar. Yang pertama ada perencanaan penggunaan bahan ajar. Yang kedua, penyampaian informasi atau orientasi kepada peserta didik. Yang ketiga, pelaksanaan penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran. Yang keempat, evaluasi penggunaan bahan ajar. Dan yang terakhir, revisi dan perbaikan bahan ajar. Pembahasan yang terakhir adalah teknik keahlian dalam merencanakan, memperagakan, dan presentasi. Keahlian dalam merencanakan, memperagakan, dan melakukan presentasi sangat penting, terutama bagi pendidik. Pelatih harus siapa saja yang bertugas menyampaikan informasi kepada audiens. Teknik-teknik ini dapat membantu presentasi menjadi lebih menarik, jalan, dan mudah dipahami. Berikut penjelasan lengkap mengenai teknik keahlian dalam 3 aspek tersebut. Yang pertama, teknik keahlian dalam merencanakan presentasi. Perencanaan presentasi adalah langkah awal yang sangat krusial karena perencanaan yang baik akan membuat penyampaian materi lebih sistematis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Yang kedua, teknik keahlian dalam memperagakan atau mendemonstrasikan. Memperagakan atau mendemonstrasikan adalah keterampilan yang sangat penting, terutama jika presentasi melibatkan instruksi praktis atau contoh
dimaksud. Yang ketiga, teknik keahlian dalam melakukan presentasi. Keahlian dalam melakukan presentasi melibatkan kemampuan untuk menyampaikan materi secara menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Jadi, keahlian dalam merencanakan, memperagakan, dan melakukan presentasi mencakup keterampilan komunikasi, persiapan, penguasaan materi, serta kemampuan berinteraksi dengan audiens. Dengan perencanaan yang baik, penyampaian yang terstruktur, serta penggunaan bahasa dan visual yang tepat, presentasi dapat berjalan efektif dan menarik. Teknik ini membantu pembicara menyampaikan pesan secara jelas dan memastikan bahwa audiens dapat memahami serta tertarik dengan materi yang dipresentasikan. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda dalam menyaksikan presentasi ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan mengenai model untuk merencanakan pembelajaran yang efektif dengan penerapan teknologi dan media pembelajaran atau the Agile model bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau Anda ingin berdiskusi lebih dalam, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan senang sekali untuk berbagi informasi lebih lanjut. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga presentasi ini memberi manfaat yang berkelanjutan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Terima kasih atas waktunya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.